Nggak kemungkinan ketemu bapaknya mulu ya di FYP gue. Tapi kalau lihat-lihat lucu juga ya kelakuan bapaknya Bowo. Bocah malah ngaso di mari. Agak kuliah lu. Ini dia yang gue cariin dari tadi. Wo, dari tadi di FYP TikTok gue muncul mulu bapak lu. FYP TikTok. Video mana? Coba gue liat. Nih, coba lu lihat nih. Kocak bener bapak lu. Hoho, pas di acara Kanana. Kemarin di UGM ya? Iya, Wo. Sama yang kemarin acara di UMM juga. Ternyata bapak lu kagak kayak yang diomongin orang-orang ya, Wo. Ada aja kelakuannya. Gua pikir sih jebolan pasukan khusus bakalan kaku. Ternyata lewes dan humoris juga. Kocak bener bapak lu. Kemarin kan gue udah bilang. Lagian sama Toya, orang yang belum kenal bapak tuh pasti pikirannya mah negatif mulu dah. Iya nih, Wo. Hebat juga bapak lu, Wo. Nih di video ini selalu konsisten sama yang diomongin, Wo. Masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon. Kamu, saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Apa gua kata toh, zaman boleh berubah ya. Tapi soal omongan sama niat bapak buat ngejadiin Indonesia yang terhormat, adil makmur buat rakyatnya mah, agak pernah berubah. Insya Allah ini mah ya, 4 kriteria pemimpin ada di bapak gua toh. Apaan aja tuh 4 kriterianya? Kemarin kata ngaji lu, masa kriteria 4 pemimpin aja lu kagak tahu sih? Baru sampai ikro 6 gue ngajinya, Wo. Ya, ikro 6 kayak ponakan gua lu. Nih toh ya, pemimpin itu yang pertama tuh harus amanah, dapat dipercaya. Yang kedua, fatona, cerdas atau bijaksana. Yang ketiga, sidik, jujur. Sama yang keempat nih terakhir nih, tablik. Apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Mantap. Tambah lagi ilmu gue, Wo. Kalau dari 4 kriteria tadi, gue lihat-lihat sih ada di bapak lu, Wo. Yoi. Omongannya bisa dipercaya. Kalau ngomong kagak dibuat-buat apa adanya. Pasti. Kalau masalah pinter kagak usah ditanya lagi. Masa mantan danjen Kopassus kagak pinter? Set. Makin sini makin pinter lu. Jadi Dimas sekarang demen sama bapak gua ya? Demen sih demen, Wo. Cuman kan gue harus memilah dan memilih calon pemimpin yang tepat buat bangsa dan rakyat Indonesia. Dan gue harus kudu kenal calon-calon pemimpin kita. Bukan cuma asal milih aja. Ada durian dimakan dulu. Keren lu. Anak muda nih emang harus kayak gini nih. Berpikir jauh. Lagian ya toh, kita aja milih istri harus tahu bibit apa bobotnya. Apalagi nyari pemimpin. Lagian toh, nasib 270 juta rakyat Indonesia itu akan dipertaruhkan di setiap tindakan sama keputusannya. Toh, lu udah ngeliat belum nih? Gue ada video. Loh. Nah, ini juga nih yang dari tadi seliuran di FYP gue, Wo. Kocak deh bapak lu. Disuruh ngaca, dia bilang udah ngaca. Sampai kagak bisa berkutik membawa acaranya. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Itulah toh pentingnya seorang pemimpin. Harus tegas dan lugas. Gak mudah disetir toh. Iya juga sih, Wo. Calon pemimpin itu kudu punya pendirian. Kudu punya sikap. Gimana dia mau mimpin kalau masih disetir sama orang lain? Bener agak toh? Ya iyalah, Wo. Pemimpin mah harus kayak gitu. Masa nanti kalau mau ngambil keputusan nunggu arahan, nunggu perintah. Pemimpin kan yang harus mengarahkan pemerintah. Gue juga terharu dah, Wo. Sama refleksi bapak lu yang diceritain itu. Nah, terharu. Terharu gimana? Ya gimana kagak, Wo. Dia kagak banyak bicara tentang dirinya. Dia kagak bahas besok dia gimana. Tapi dengan tegas dia pengen bangsa ini disegani, mandiri dan rakyatnya sejahtera. Apalagi ditutup dengan hormat. Keren banget, Wo. Itulah bapak tuh. Dari muda sampai sekarang nih, omongan dia kagak berubah sekata pun.
sikap dia yang cinta sama rakyat dan bangsanya kagak berkurang sedikit pun. Lagian toh dia tuh cuma pengen bangsa ini tuh berdaulat, dia cuma pengen bangsa ini tuh mandiri, dan pada akhirnya toh dia cuma pengen rakyat Indonesia bahagia. Cakep banget yang bapak lu. Bangsa lagi, rakyat lagi. Emang dia kagak mikir bahagianya dia apa, Wo? Bapak pernah bilang toh kalau yang dia miliki saat itu udah cukup, dan kebahagiaan bagi bapak adalah ngelihat rakyat bisa hidup dengan tenang dan senang. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan rakyat tercukupi, dan nggak ada lagi tuh kasus kelaparan, kasus kemiskinan, kasus stunting di bangsa ini. Merinding gua denger ya, Wo. Jadi keingetan almarhum Gus Dur gua. Dia pernah bilang, Wo, orang yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia itu Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ada pantun buat lu. Pergi ke pasar beli bakso, kan bapak gue. Nah, itulah anak muda ya, anak muda yang membahas tentang Pak Prabowo. Jadi ternyata Pak Prabowo ini saat ini ya semakin banyak anak muda yang membahasnya, artinya milenial. Dan mereka sangat yakin, ya mereka sangat yakin bahwa di saat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029, mereka sangat yakin bahwa Indonesia bisa maju. Dan perlu kita ketahui bersama kawan, bahwa cita-cita Pak Prabowo selama ini yang terus diperjuangkan, ya, bagaimana supaya bangsa Indonesia memiliki produk buatan sendiri seperti motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain-lainnya. Itu keinginan Pak Prabowo, itu cita-cita Pak Prabowo yang selama ini belum kita nikmati. Buatan produk bangsa sendiri seperti mobil, motor, pesawat, dan kapal. Padahal kita sudah merdeka 70 tahun lebih. Yang kedua, Pak Prabowo ingin sumber daya alam kita dikelola dengan benar, ya, untuk bangsa sendiri. Karena selama ini sumber daya alam kita banyak diambil oleh bangsa asing dengan motif adalah investasi. Boleh kita kerjasama, boleh, tetapi tentunya harus lebih menguntungkan bangsa Indonesia. Nah, kalau saya secara pribadi yang bisa memberikan tambahan atau pesan bahwa libatkanlah rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam kita. Prabowo Presiden 2024, Indonesia maju. Jangan ragu kawan, viralkan videonya. Sip.